Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa celetukan segede gaban berasal dari salah satu serial superhero asal Jepang yang dulu pernah populer di Indonesia, terutama di era 80 atau 90-an. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Tul Jalilkan. Ya, pada video kali ini channel Tul Jalilkan akan menginformasikan kepada teman-teman, terutama yang belum tahu dan yang sudah tahu, buat nostalgia kembali, yakni pada era 80 atau 90-an, tentang adanya sebuah superhero dari Jepang, yakni Metal Hero. The Metal Hero series adalah metal series dari seri TV superhero Tokusatsu yang diproduksi oleh Toei untuk televisi Jepang. Serial ini diproduksi oleh Toei dari tahun 1982 hingga 1999 bersamaan dengan serial superhero Tokusatsu lainnya seperti Kamen Rider atau di Indonesia lebih sering disebutnya dengan Satria Baja Hitam, dan Super Sentai atau di Indonesia biasa disebut dengan Power Rangers asal Jepang. Metal Hero berada di masa keemasannya pada tahun 1990-an. Sempat tayang di tahun 2000-an, namun tak terlalu populer dan akhirnya sampai saat ini tak lagi ada di stasiun televisi lokal Indonesia yang menayangkannya. Nah, pada video kali ini channel Tul Jalilkan akan menyampaikan 10 serial superhero yang pernah populer di Indonesia di era 90-an. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video seperti ini, maka jangan sungkan untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu. Dan yang terpenting, klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ingat, subscribe itu gratis. Ngangkat TV segede gaban, aduh beratnya minta ampun. Nah, istilah ini berasal dari sebuah serial Metal Hero yang berjudul Utsukeishi Gavan atau Gaban atau Space Series Gavan. Sebenarnya pakai V karena orang Jepang tidak fasih melafalkan huruf V, jadi lebih enak disebut Gaban atau Gyaban. Ini adalah seri pertama dari serial Metal Hero dan yang pertama pula untuk seri Space Series. Serial ini ditayangkan di TV Asahi dari tanggal 5 Maret 1982 hingga 25 Februari 1983. Dalam seri ini menceritakan seorang polisi yang dibikin Dalam seri ini menceritakan seorang polisi yang dikirim ke bumi untuk melawan alien. Bumi diserang oleh Kekaisaran Maku yang dipimpin oleh Dr. Horror. Space Cop Gaban muncul dari planet burung dan diminta untuk mempertahankan bumi. Ia dibantu oleh Mimi dan diberi informasi oleh Kom. Agar tidak dikenali, ia menyamar sebagai Rexu Ichijouji. Lalu dari mana istilah Gaban itu berasal? Tidak serta-merta dari judul tersebut. Nah, jadi istilah segede gaban itu dilansir dari berbagai sumber. Istilah ini bermula dari dibuatnya patung gaban berukuran 11 meter di Indonesia, terutama di dunia fantasi atau Dufan pada sekitar tahun 80 atau 90-an yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Kemudian yang kedua, ada Sharipan atau Utsukeishi Sharipan.
merupakan serial kedua dari trilogi Space Sheriff. Serial ini pernah ditayangkan di Indonesia oleh Indosiar pada tahun 2005. Ceritanya mirip dengan Gaban, yaitu tentang polisi luar angkasa yang melindungi bumi dari serangan alien. Kemudian yang ketiga ada Jiban atau Kidoukeiji Jiban. Dalam versi Inggrisnya, serial ini lebih dikenal dengan sebutan Mobile Detective Jiban, menceritakan tentang robot polisi yang bertempur melawan sindikat jahat Bioron, pimpinan Dr. Giba. Jiban adalah serial tokusatsu yang dibuat oleh Toei. Jiban adalah serial Metal Hero yang ke-8 dari serangkaian serial Metal Hero. Film seri ini ditayangkan di TV Asahi dari tanggal 29 Januari 1989 hingga 28 Januari 1990. Hal yang benar-benar unik dalam serial Jiban ini adalah pada saat Jiban hendak bertarung melawan monster Bioron. Sebelum bertarung, Jiban selalu membacakan pasal-pasal yang didakwakan pada si penjahat monster satu persatu. Setelah semua pasal dibacakan, baru pertarungan dimulai. Jiban adalah tokusatsu dengan persenjataan termutakhir kala itu. Dia punya 3 kendaraan, yakni Reson atau mobil, Faichan atau motor, dan juga Shailas atau semacam pesawat tempur. Selain itu, dia juga masih punya pistol, pedang, dan meriam bernama Daedalus. Serial ini pernah ditayangkan di Indonesia pada tahun 1996 di Indosiar. Kemudian yang keempat ada Janperson atau Tokusatsu Robo Janperson. Bisa dibilang Janperson merupakan suksesor dari Jiban. Keduanya sama-sama berkonsep robot polisi. Di versi Inggrisnya, Janperson lebih dikenal dengan nama Special Investigation Robot Janperson. Janperson adalah serial tokusatsu yang dibuat oleh Toei. Janperson adalah serial Metal Hero yang ke-12 dari serangkaian serial Metal Hero. Film seri ini ditayangkan di TV Asahi dari tanggal 31 Januari 1993 hingga tanggal 23 Januari 1994. Dan di Indonesia, serial tokusatsu di Janperson ditayangkan oleh stasiun televisi Indosiar pada tahun 1997. Di urutan yang keempat ada Winspector atau Tokai Winspector. Serial tokusatsu yang satu ini cukup legendaris. Tokoh utamanya ada 3 robot polisi. Salah satunya adalah manusia. Mereka bernama Fire atau si merah, Walter atau si biru, dan juga Michael atau si kuning. Winspector adalah serial Metal Hero yang ke-9 dari serangkaian serial Metal Hero. Film seri ini ditayangkan di TV Asahi dari tanggal 4 Februari 1990 hingga 13 Januari 1991. Dan di Indonesia, serial tokusatsu di Winspector ditayangkan oleh stasiun televisi Indosiar pada tahun 1995. Yang unik dari serial ini adalah cara berjalan dari robot biru dan kuning. Masing-masing memiliki cara jalan yang khas. Selain itu, robot merah yang sebenarnya manusia juga memiliki keunikan tersendiri, yaitu setelah selesai bertempur melawan musuh selalu ditunjukkan dengan melepas helm dan terlihat rambutnya basah penuh keringat. Kemudian yang keenam ada Metaldar atau Koujinki Metaldar. Metaldar merupakan salah satu dari sekian banyak Metal Hero dengan desain kostum yang agak aneh menurutku. Separuh badannya berwarna merah, separuhnya lagi berwarna biru. Kontras banget ya kan? Lagi pula dia lebih mirip seperti sebuah prototipe robot yang masih belum selesai jika dibandingkan dengan Jiban atau Winspector. Metaldar adalah salah satu serial tokusatsu yang dibuat oleh Toei. Metaldar adalah serial Metal Hero yang ke-6 dari serangkaian serial Metal Hero. Film seri ini ditayangkan di TV Asahi dari tanggal 16 Maret 1994
hingga tanggal 17 Januari 1988. Dan di Indonesia Metalder ditayangkan oleh RCTI pada tahun 1996. Di urutan yang ketujuh ada Big Crosses atau Kyodai Ken by Closer, serial tokusatsu yang menceritakan dua orang kakak beradik yang bisa berubah wujudnya dengan masuk ke dalam sebuah lemari pakaian yang kalau gak salah sih warisan atau dapat pas pindah rumah, kalau nggak salah itu. Senjata pungkasnya yaitu sebuah sepeda motor yang memiliki kemampuan menjadi sebuah laser cannon. Big Crossers kalau menurutku sangat unik sekali, untuk lebih tepatnya absurd. Pertama dari cara henshin, mereka hanya bisa henshin dengan masuk ke lemari pakaian di rumah. Ribet banget ya kan. Terus senjatanya juga gak kalah absurd, menggunakan motor sebagai laser cannon. Tapi zaman dulu lihatnya sih keren banget. Serial ini dulu pernah ditayangkan sama di RCTI pada sore hari atau waktunya ngaji pada tahun 1996. Yang kedelapan ada Ninja Jiraiya, sekali Ninja Sen Jiraiya Sky atau Sky Ninja Sen Jiraiya. Jiraiya merupakan serial tokusatsu yang dibuat oleh Toei. Jiraiya adalah serial Metal Hero yang ketujuh dari serangkaian Metal Hero. Film seri ini ditayangkan di TV Asahi dari tanggal 24 Januari 1988 hingga tanggal 22 Januari 1989. Di Indonesia, serial tokusatsu Jiraiya ditayangkan oleh stasiun televisi Indosiar pada tahun 1997. Di Indonesia, Jiraiya mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Kendati kepopulerannya masih kalah jika dibandingkan dengan Kamen Rider atau Ultraman. Namun, ide cerita yang unik menggunakan ninja dalam serial ini menjadi daya tarik tersendiri. Jiraiya cerita tentang ninja berarmor yang bisa berubah jadi besar. Inti ceritanya agak lupa. Yang jelas ada beberapa ninja dari luar Jepang juga, ada yang dari Inggris juga, terus ada juga ninja cewek yang seksi. Di urutan yang ke-8 ada Kabutaku atau B-Robot Kabutak. Ini adalah salah satu tokusatsu unik menurut saya, berkisah mengenai sekumpulan robot berbentuk binatang seperti kumbang, lebah, ular, dan lain-lainnya yang saling bersaing untuk mendapatkan semacam lencana untuk bintang yang bisa menggabungkan segala jenis permintaan, kayak Dragon Ball ya. Desain robotnya unik, cebol dan lucu, namun bisa berubah menjadi keren ketika memasuki mode tempur. Robot ini terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu baik dan kubu jahat, dan seringkali bertarung untuk mendapatkan bintang tersebut. Setiap kali bertarung akan ada robot wasit yang menjadi penengah. B-Robot adalah serial tokusatsu di Metal Hero yang ke-16 dari serangkaian serial Metal Hero. Film seri ini ditayangkan di TV Asahi dari tanggal 23 Februari 1997 hingga pada tanggal 1 Maret 1998. Dan di Indonesia, serial ini ditayangkan oleh stasiun TV RCTI setiap hari Minggu pagi pada tahun 2003. Dan di urutan ke-10 atau urutan yang terakhir ada Extra-Drive atau Tokusou Extra-Drive. Extra-Drive adalah serial tokusatsu yang dibuat oleh Toei. Extra-Drive adalah serial Metal Hero yang ke-11 dari serangkaian serial Metal Hero. Film seri ini ditayangkan di TV Asahi dari tanggal 2 Februari 1992 hingga tanggal 24 Januari 1993. Dan di Indonesia, Extra-Drive ditayangkan di salah satu televisi TPI pada tahun 1998.
Sayangnya sekarang sudah nggak ada serial karena ya udah nggak populer. Dan masih banyak serial lainnya selain serial Metal Hero yang di atas yang sudah saya sebutkan, akan saya bahas di lain waktu. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai dengan selesai.